Vedic Astrologi. Dan nanti saya akan sampaikan Vedic Astrologi terhadap satu orang gitu ya. Nanti saya sebut siapa nih yang saya mau lihat sedikit Vedic Astrologinya. Vedic Astrologi itu apa sih? Vedic Astrologi itu adalah ilmu perbintangan yang sangat-sangat kuno dari India, dan di situ percaya bahwa yang namanya bintang dan planet itu memiliki kekuatan yang luar biasa untuk mempengaruhi kehidupan seseorang. Tentunya nggak selalu itu menyeramkan atau nggak selalu itu menyenangkan, jadi harus balance gitu ya. Saat ini Vedic Astrologi walaupun itu dari India dan biasanya digunakan oleh masyarakat India pada umumnya, banyak sekali masyarakat di luar dari India yang belajar juga tentang Vedic Astrologi atau ingin tahu tentang Vedic Astrologi itu apa sih, dan kecenderungan mereka mempercayai Vedic Astrologi itu untuk membantu mereka kira-kira oke, saat ini saya sedang siklus apa, planet saya apa, kemudian saya kurang lebih harus berhati-hati di mana gitu ya. Jadi intinya bukan ramalan, tapi semuanya berdasarkan dari research yang sudah dilakukan sangat-sangat lama dan kecenderungannya adalah tepat gitu ya guys. Nah, siang hari ini saya ingin sedikit menguraikan mengenai Atta Halilintar. Kita tahu ya, sosok Atta Halilintar itu sangat-sangat disukai oleh kaum muda atau kaum millennials. Kalau sekarang kita mau mengkaitkan dengan millennials, dan pengikutnya sangat-sangat banyak. Kita tahu ya, followersnya itu entah itu di Instagram, entah itu di YouTube terutama, itu sangat-sangat banyak. Bisa dikatakan puluhan juta. Kita mulai ya. Atta Halilintar ini lahirnya di Dumai, tanggalnya 20 November tahun 1994. Kalau dari Vedic Astrologi, naksatranya itu adalah Mrigasi. Bahasanya agak susah ya, Mrigasi. Tapi jangan khawatir, nggak usah dipusingin. Nanti saya uraikan satu demi satu. Nakshatra Lordnya itu adalah Mars. Ascendantnya itu adalah di Capricorn, dan itu Lordnya adalah Saturn. Ascendant di Capricorn itu masuk kategori genap. Jadi Atta ini bukan manusia pagi gitu ya. Bisa bangun pagi, tapi lebih produktif di 12 jam setelah siklus jam pertama. Jadi biasanya itu dilihatnya 12 jam dari matahari terbit nih gitu. Misalnya kita bisa asumsikan biasanya sore sampai dengan malam dan dini hari lagi Atta itu lebih produktif. Seperti itu. Nah, perlu diketahui juga Vedic Astrologi ini berbeda dengan Western Astrologi. Jadi biasanya kita tahu kalau Gemini itu lahirnya biasanya di bulan Juni tanggal tertentu. Nah, bukan seperti itu ya, beda. Jadi beda antara Vedic Astrologi dengan Western Astrologi atau astrologi yang digunakan oleh masyarakat di dunia barat. Saya lanjut lagi. Tadi saya sebutkan bahwa ascendannya itu adalah Capri, itu adalah di rumah pertama. Jadi di Vedic Astrologi itu bahasa mudanya saya sebut itu adalah ada 12 rumah. Sebenarnya itu adalah menggambarkan diagram mengenai hal-hal yang perlu diuraikan terkait dengan planet-planet atau bintang-bintang yang ada di posisi-posisi tersebut. Lebih mudah saya membahasakannya adalah rumah ya. Jadi ada rumah pertama sampai dengan rumah ke-12. Nah, masing-masing rumah itu ada artinya atau ada penjelasannya. Contoh, rumah ketiga itu biasanya berkaitan dengan misalnya komunikasi. Rumah keempat berkaitan dengan aset keluarga. Kemudian rumah ke-7 berkaitan dengan pasangan atau kehidupan rumah tangga. Rumah ke-8 berbicara tentang misalnya loss gitu ya. Rumah ke-10 berbicara tentang bagaimana karir, tahta, kekuasaan, jabatan. Rumah ke-11 tentang gain, disebutnya House of Gain bahasa Inggrisnya. Kita lihat satu persatu ya di masing-masing rumah. Saya lanjut rumah kedua, di situ planetnya kosong, tapi rasi bintangnya adalah Aquarius. Aquarius itu lordnya adalah Saturn. Rumah ketiga juga kosong planetnya, di situ
ada Pisces, Lordnya adalah Jupiter. Rumah keempat ada planet Ketu. Rumah kelima ada planet Moon. Rumah keenam kosong planetnya. Rumah ketujuh nih ada Mars nih planetnya. Apa sih artinya? Nanti ya saya balik lagi. Rumah ke-8 planetnya kosong. Rumah ke-9 kosong. Rumah ke-10 di situ ada Rahu, Merkuri, dan Venus. Tadi nih yang berbicara tentang kekuasaan, tahta gitu ya, jabatan. Rumah ke-11 House of Gain ada Sun, Jupiter, dan Pluto. Rumah ke-12 berbicara tentang backdoor itu. Biasa kita bicara tentang backdoor itu ada planet Uranus dan Neptunus. Oke, saya mulai sedikit menjabarkan lebih lanjut lagi. Tadi disebut di rumah keduanya planetnya adalah Saturn. Kita tahu Atta ini meniti karirnya mulai dari nol, gitu ya. Nggak seperti ujuk-ujuk sekarang, tiba-tiba bisa mendapatkan sedemikian banyak rezekinya, gitu. Dia mulainya dari nol dan ternyata dari Vedic astrologi ini tergambar bahwa Atta waktu kecil atau dalam proses menuju sampai dengan dewasa ini penuh dengan lika-liku, penuh dengan keterbatasan. Bisa saja mungkin kehidupannya dulu serba terbatas ya, tidak seperti sekarang. Ini tergambar nih guys, dilihat dari Vedic astrologi untuk di rumah keduanya. Kemudian tadi saya sebutkan juga di rumah keempatnya itu ada planet Ketu. Nah, planet keempat ini ada Ketu, artinya apa sih? Kita tahu ya, Atta ini tuh deket sama ibunya, tapi kecenderungannya ibunya ini merasa mungkin ini masih ada yang kurang, perlu tambah ini, perlu ada tambah itu. Nah, ini tergambar. Jadi mungkin ibunya juga pengen anak-anaknya terus berhasil, jadi selalu bilang bahwa oh ini kurang, ini perlu ditambah dan sebagainya. Kita ambil positifnya aja ya, berarti ibunya ingin anak-anaknya itu juga terus bisa mengembangkan kapasitas yang dimiliki atau skill yang dimiliki, ya. Kemudian di rumah kelima tadi saya sebut planetnya ada Moon nih, gitu. Selain dekat sama ibu, kecenderungannya nih kalau ada Moon sepertinya mungkin Atta pengen punya anak perempuan. Nanti kita lihat nih anak pertamanya berjenis kelamin apa ya, guys. Kemudian tadi yang saya sempat highlight sedikit rumah ketujuhnya ada planet Mars. Nah ini dia. Dalam kehidupan rumah tangga atau misalnya kita punya pasangan, itu biasa sih ya namanya berdebat. Tapi tinggal tergantung bagaimana kita bisa memanage debatnya itu. Kecenderungannya kalau punya planet Mars di sana, ya perlu agak ngerem nih. Kalau misalnya lagi berdebat jangan sampai kebablasan berdebatnya. Atau quote unquote bertengkarnya gitu ya. Jadi direm deh gitu kan ya, dijaga-jaga nih emosinya gitu. Kemudian di planet ke-9-nya tadi kosong. Nah, di planet ke-10-nya ini ada Rahu, Merkuri, dan Venus. Mungkin saya gambarkannya lebih ke Merkuri Venus ya. Kebetulan di sana juga bintangnya Libra dan Lordnya itu Venus. Jadi klop nih sama Venus memang rumahnya. Di sini berbicara tentang tahta kekuasaan gitu, jabatan. Tergambar nih dengan adanya planet Venus di rumah ke-10, ketika di puncak nih, Atta kelihatan banget ternyata banyak banget yang sudah dihasilkan dari skillnya di dunia entertainment. Ya, kemudian Atta pun juga menggunakan skill yang dipunyai, dia belajar. Kira-kira saya bisa dapetin gainnya ini dari hal apa nih? Makanya kalau kita ingat, Atta ini yang cukup membuat booming tentang YouTube. Jadi setelah Atta tuh banyak banget deh yang jadi YouTuber gitu ya. Saya nggak bicara di luar sana itu nggak banyak gitu, maksudnya di luar dari Indonesia. Tapi kalau di Indonesia kita tahu itu yang digaungkan adalah waduh Atta Halilintar si YouTuber gitu kan, yang bisa punya followers sedemikian banyak. Pokoknya kalau dia bikin konten itu pasti selalu booming aja dan selalu banyak yang ngeklik gitu ya, subscriber dia juga banyak. Nah itu kelihatan tuh gainnya. Nah, semakin dia di puncak kelihatan tuh apa yang dihasilkan. Dan kebetulan Atta pun juga belajar nih kira-kira apa yang saya bisa kembangkan dari diri saya gitu. Itu berbicara tentang Merkuri. Rumah ke-11 itu berbicara House of Gain. Nah, di situ ada Sun, Jupiter, dan Pluto. Nah, Atta, kalau kita bicara tentang Sun, itu kelihatan banget
yang didapatkan tadi itu maha dahsyat, banyak sekali yang didapatkan. Kemudian Jupiter juga sama gitu, berbicaranya itu uangnya semakin membesar apa yang didapatkan gitu. Nah, Atta sukanya atau kecenderungannya pasti ketika bikin konten itu ada gimmick-gimmicknya. Nah, ini kelihatan karena ada Pluto di sana. Gitu. Nggak salah gitu, tinggal bagaimana menggunakan itu untuk mendapatkan gain yang positif dan semakin banyak. Kemudian di rumah ke-12-nya itu ada Uranus dan Neptunus. Jadi tadi gainnya banyak banget, tapi ternyata kalau dilihat dari ininya ya, dilihat dari tanggal lahirnya, uraian tentang planet di sananya dan juga bintangnya, rumah ke-12 yang ada Uranus dan Neptunus itu tergambar bahwa tiba-tiba bisa saja ada pengeluaran yang banyak atau kurang bisa menahan ketika pengen sesuatu. Jadi dia bisa tuh menggunakan uangnya yang sangat banyak itu untuk membeli apa yang dia inginkan, dan biasanya tuh mahal-mahal yang uangnya bukan hanya 1 juta 2 juta, lebih daripada itu. Kita tahu atau punya mobil mewah banyak, barang-barang yang dipakai juga branded semua, tempat tinggalnya juga mewah. Nah, itu tergambar karena tadi berbicara tentang kadang-kadang suka nggak kontrol pengeluaran. Pengen dikontrol, tapi tiba-tiba ada aja yang harus dikeluarkan dan itu banyak. Kemudian juga tadi Uranus juga ada di rumah ke-12. Kadang-kadang ada sesuatu di luar dari dugaan yang harus dibayar. Kita pernah ingat ya, ada tiba-tiba yang muncul dan menyampaikan bahwa Ibu Atta masih memiliki kewajiban terhadap orang itu. Dan akhirnya Atta kan bilang, datang aja deh ke saya bereskan. Nah, itu tergambar di sana tuh ada Neptunus dan juga ada Uranus. Kalau misalnya berbicara tadi bahwa tiba-tiba ada yang klaim bahwa ini ada kewajiban nih dari orang terdekatnya Atta, which is waktu itu adalah ibunya yang harus dibayarkan, itu tergambar di sini. Gitu, guys. Saya rasa cukup dan semoga ini juga bermanfaat. Jadi paling tidak ketika kita tahu planet kita di mana, bintang kita itu apa, kita jadi punya juga kewaspadaan bahwa oh ya, misalnya saya mungkin kecenderungannya kesehatan saya akan terganggu di fungsi tubuh saya yang mana. Kita juga bisa berhati-hati, misalnya kita mengurangi makanan yang misalnya berlemak kalau memang berkaitan dengan salah satu fungsi tubuh yang kaitannya dengan lemak, atau misalnya berkaitan dengan gula, berarti saya harus mengurangi gula nih supaya saya juga bisa tetap menjaga tubuh saya secara sehat. Kemudian misalnya kalau tadi pengeluarannya bisa tiba-tiba banyak atau saya kurang bisa kontrol, berarti saya harus memikirkan, oke, saya boleh ngeluarin karena saya juga menghasilkan juga banyak, tapi gimana caranya saya juga bisa membagi penghasilan saya untuk investasi dan juga untuk yang saya belanjakan. Demikian ya guys, selamat siang, salam sehat dan selalu semangat.